Halo semua, selamat datang di channel Twist 12. Tempatnya membahas film-film dengan plot twist atau film-film dengan alur yang tak terduga. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan bahas film berjudul Searching yang dirilis tahun 2018. Film yang diambil dari sudut pandang layar gadget ini bercerita tentang seorang ayah yang berusaha menemukan putrinya yang hilang. Film dimulai dengan tampilan layar monitor komputer yang baru menampakkan user bernama Margo. Ini adalah keluarga David, Kim, dan Pamela. Dia baru saja membuat akun untuk anaknya Margo. Terlihat berbagai kegiatan dari keluarga tersebut yang tersimpan dalam komputer. Mulai dari Margo masuk sekolah TK, sampai dia bermain piano, dan berbagai kegiatan lainnya sampai Margo beranjak dewasa. Namun kegiatan menyenangkan mereka perlahan berubah saat Pamela berjuang melawan penyakit kankernya, hingga pada akhirnya dia meninggal. Kini Margo sudah kelas 1 SMA. Terlihat ayahnya menghubungi melalui FaceTime untuk menanyakan kabar, dan sedikit menegurnya karena lupa membuang sampah. Margo lalu minta maaf, dan mengatakan kalau dia saat ini sedang kerja kelompok, dan akan pulang lebih malam. Tak lama kemudian dia pun langsung menutup teleponnya, dan mengirim pesan kalau dia sudah ditunggu teman-temannya. Sesaat kemudian saudaranya bernama Peter Kim menghubungi David, untuk menanyakan resep makanan. Tapi saat itu David malah melihat stoples ganja milik Peter yang kemudian langsung disimpan olehnya. Peter juga menanyakan bagaimana hubungan David dengan Margo. Dan dia juga menyarankan agar David bisa berkomunikasi lebih baik lagi dengan anaknya, bukan hanya melalui telepon. Pada malam hari terlihat Margo menghubungi David beberapa kali, tapi tidak diangkat, karena dia sudah tertidur. Baru pada pagi hari setelah melihat beberapa missed call, David langsung menghubungi Margo kembali. Tapi HP Margo malah tidak aktif. David hanya berpikir kalau Margo semalam sudah pulang, dan pagi-pagi sudah berangkat lagi ke sekolah. Dia pun mengiriminya pesan, tapi hingga sore hari Margo tidak membalas sama sekali. Lalu David pun coba menghubungi tempat les piano Margo. Tapi betapa kagetnya David. Ternyata selama 6 bulan terakhir Margo sudah tidak pernah mengikuti les piano. Sedangkan setiap bulan David masih selalu memberinya uang untuk membayar les piano tersebut. David mulai kebingungan, karena dia tidak mengenal satupun teman Margo yang bisa dia hubungi. Lalu dia pun mencoba membuka akun istrinya untuk mencari informasi teman Margo. Dari sini dia mendapatkan nomor telepon Isaac, karena di sana terdapat notes kalau Isaac adalah teman baik Margo. David lalu menghubungi nomor telepon tersebut, tapi diangkat oleh ibunya. Dia lalu menanyakan keberadaan Isaac, dan ibunya berkata kalau Isaac sedang camping di gunung. Kemungkinan besar Margo pun bersama Isaac dan teman-temannya. Makanya telepon Margo tidak bisa dihubungi, karena susah mendapatkan sinyal di gunung. Mendengar jawaban dari ibu Isaac membuat David menjadi lebih tenang. Mr. Kim, this is Isaac. Ketika pagi hari, Isaac yang mendapatkan pesan dari ibunya, segera menelpon David, dan mengatakan kalau Margo sedang tidak bersama dia. Bahkan ketika Isaac mengajaknya ikut, Margo juga tidak merespon ajakannya. 911, what's your emergency? Mendengar pernyataan dari Isaac, membuat David begitu panik. Dia pun segera menghubungi 911 dan membuat laporan tentang putrinya yang hilang. Beberapa jam kemudian, David dihubungi oleh detektif Rosemary Fick. Dia adalah detektif yang menangani kasus Margo. Dan dia meminta David menceritakan semua kronologi menghilangnya Margo dari awal. Detektif Fick juga meminta David memberikan informasi tambahan, yang mungkin bisa membantunya dalam penyelidikan kasus ini. David lalu menyalakan laptop Margo dan mencoba login Facebook-nya. Setelah berhasil masuk ke dalam akun Facebook Margo, di sini David mulai menyalin satu persatu data temannya dan mulai menghubungi mereka dengan menanyakan kapan mereka terakhir bertemu dengan Margo. Setelah menanyakan ke sebagian besar teman Margo, David tidak mendapatkan petunjuk apapun. David hanya mendapatkan fakta bahwa selama ini ternyata Margo tidak memiliki teman, dan dia lebih sering menyendiri semenjak ibunya meninggal. Di sisi lain, Detektif Fick terus mencari data di rumah sakit dan penjara lokal di sekitar sana, tapi hasilnya juga nihil. David lalu teringat kalau terakhir Margo melakukan kerja kelompok di rumah temannya. David pun mencari data kerja kelompok Margo, dan didapatlah nama Abigail. David lalu menghubunginya, dan menanyakan kemana Margo setelah dari sana. Tapi Abigail tidak tahu tentang itu, karena dia sendiri juga tidak dekat dengan Margo. Yang dia tahu hanya Margo suka menggunakan aplikasi Tumblr. David lalu membuka aplikasi Tumblr, tapi dia tidak mendapatkan petunjuk apapun dari sana, karena hanya terlihat beberapa foto yang diupload oleh Margo. Tak lama berselang, Detektif Fick mengirimkan rekaman CCTV yang menunjukkan mobil Margo, dan dia terakhir terlihat akan menuju keluar kota. David menjadi semakin bingung, kenapa Margo harus keluar kota sendirian. Detektif Fick lalu menyuruh David untuk memikirkan perilaku terakhir Margo yang janggal. Dari sini David mulai cek rekening Margo, dan terlihat kalau selama ini Margo selalu menyimpan uang itu setiap bulan. Hingga pada 6 hari yang lalu, uang itu ditransfer melalui Venmo untuk akun seseorang yang saat ini sudah tidak aktif lagi. David yang sudah semakin putus asa, kembali ditelepon oleh Detektif Fick.
Dia mengatakan kalau telah menemukan kartu identitas palsu Margo. Dia juga berkata kalau Margo sengaja mentransfer uang itu ke akun dirinya sendiri dan telah menarik uang tersebut. Jadi kemungkinan besar Margo saat ini hanya melarikan diri. Dan menurut detektif Vic, banyak pemadat yang melakukan hal seperti ini, agar aliran uangnya tidak diawasi. Mendengar semua pernyataan tersebut, David tetap tidak percaya, karena dia tahu anaknya tidak mungkin seperti itu. Jadi dia kembali melihat laptop milik Margo. Dia mencoba melihat aplikasi yang paling sering dibuka. Saat itu dia melihat ada aplikasi bernama YouCast. Itu adalah aplikasi video blog. Setelah membuka dan mempelajarinya, David mencoba streaming dengan menggunakan akun Margo. Saat itu juga ada akun bernama Fish and Chip Join, dan tak lama kemudian langsung keluar. Melihat hal itu, David mencoba cari video-video Margo sebelumnya. Dan ternyata hampir di setiap video Margo, Fish and Chip ini selalu gabung dan saling bercerita. Di salah satu videonya, terlihat Margo sedang di danau yang menurutnya begitu tenang. Dan Fish and Chip juga berkeluh kesah tentang hidupnya, yang harus bekerja sambil sekolah untuk membiayai ibunya yang terkena kanker. Setelah dicari tahu, ternyata akun ini bernama Hannah, dan dia adalah seorang waiters. David pun segera memberitahu detektif Vic mengenai akun Fish and Chip ini. Dan Vic juga segera melacaknya. Tapi setelah bicara dengan Hannah dan manajernya, bisa dipastikan kalau saat kejadian Hannah sedang bekerja, dan semua terekam di CCTV. David tampak begitu putus asa sekarang, dan dia juga merasa seperti tidak mengenal putrinya. Tapi Vic mencoba menenangkannya, dan berkata kalau putranya dulu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi dia berharap David tidak terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Setelah selesai berbicara dengan Vic, saat David ingin matikan komputernya, dia menyadari satu video Margo yang berada di danau sama dengan foto yang diupload di aplikasi Tumblr. Jadi sepertinya Margo sering pergi ke danau ini. Ketika dicari tahu, danau ini bernama Barbosa, dan lokasinya tidak jauh dari lokasi Margo terakhir kali terlihat. David pun bergegas pergi ke sana, dan ketika sampai di sana David menemukan gantungan kunci milik Margo. Saat itu juga dia langsung menghubungi detektif Vic. Hingga pada pagi hari, terlihat polisi sedang mengangkat mobil milik Margo. Dari sana hanya ditemukan uang $2.500 dan noda darah yang ada di dashboard. Jadi saat ini status diubah menjadi kasus penculikan. Polisi pun diturunkan untuk mencari Margo di sekitar sana. Tapi setelah 1 hari mencari masih belum juga ditemukan. Pada esok hari, pencarian dihentikan karena telah terjadi hujan badai. Kasus ini pun menjadi trending saat ini. Dan tidak sedikit yang memanfaatkan keadaan ini dengan berpura-pura seperti mengenal Margo. Tapi ada seorang pria bernama Derek yang meledek dengan mengatakan Margo sedang bersamanya. David yang melihat itu langsung menghampirinya dan berkelahi hingga membuat kekacauan di tempat umum. Akibat perbuatannya ini, detektif Vic melarang David untuk membantu lagi dalam kasus Margo. Akhirnya David mencoba mencari informasi dari internet, yang saat ini banyak sekali membahas tentang Margo. Dia melihat salah satu blog yang menunjukkan foto-foto di dalam mobil Margo. Di sana dia baru menyadari kalau ada jaket bertuliskan Vince, yang sama dengan logo pakaian yang dipakai oleh saudaranya Peter. David mulai melihat isi percakapan antara Margo dan Peter selama ini. Di sana tertulis kalau Margo pernah melakukan hal yang menyenangkan bersama Peter. Margo berkata dia aneh melakukan hal itu, dan dia juga menuliskan untuk jangan memberitahukan ayahnya. Bahkan pada malam-malam berikutnya Margo makin sering bertemu dengan Peter. David lalu segera menemui Peter. Tapi sebelumnya dia memasang beberapa CCTV untuk rekaman, agar dia memiliki bukti. Saat David mulai menanyakan kapan terakhir bertemu dengan Margo, terlihat Peter terus mengelak, dan mengatakan kalau dia tidak mengingatnya. I feel so weird doing this. Sampai akhirnya David mulai membacakan isi dari chat mereka. Dan David yang emosi langsung memaksanya untuk menjawab. Jadi saat Margo ke tempat Peter, dia melihat ganja miliknya dan ingin mencoba. Tapi lama-lama dia jadi cukup sering, karena dengan melakukan itu dia bisa bercerita banyak dengan Peter tentang kesedihannya setelah ditinggal ibunya. Margo juga menceritakan alasan dia benci les piano lagi. Karena setiap melihat piano, dia selalu mengingat masa-masa saat dia bermain piano bersama ibunya. Tapi di tengah pembicaraan, David dikirimkan pesan suara oleh detektif Vic. Sesaat kemudian terlihat David langsung menangis. Ternyata Margo telah dibunuh, dan penculik sekaligus pembunuhnya telah membuat video singkat yang saat ini juga sedang ditayangkan di TV. Terlihat seorang pria bernama Randy Kartoff yang baru bebas 6 bulan lalu, atas kejahatan kepemilikan narkoba dan penyerangan seksual. Di video ini Randy membuat pernyataan minta maaf kepada Margo. Dia juga mengatakan kalau tubuh Margo telah dimasukkan ke dalam koper. Sesaat kemudian detektif Vic melakukan jumpa pers, dengan mengatakan kalau pembunuh Margo, yaitu Randy Kartoff telah melakukan bunuh diri dengan menggunakan pistol. David yang mendengar semua kenyataan itu tampak begitu stres. Dia pun membuka website yang menawarkan pemakaman terhadap Margo. David mulai mengunggah foto-foto dan video Margo yang dibutuhkan untuk acara pemakaman. Tapi pada saat dia selesai mengupload semua fotonya, terlihat poster ucapan terima kasih dengan wajah seorang wanita yang tidak asing. David lalu mulai mencari di dalam akun Margo untuk memastikan di mana dia melihat wajah wanita ini. Setelah membuka berbagai sosial media Margo,
Dia pun menyadari kalau akun Fish and Chip yang bernama Hannah memiliki wajah yang sama dengan wanita di website itu. David lalu mulai melakukan pencarian wajah di Google, dan didapatkanlah nomor telepon Hannah. Hello? Hi, I'm wondering if I... Dia pun segera menghubunginya dan menanyakan tentang Margot. Tapi Hannah tampak kebingungan dengan pertanyaan David. Karena Hannah hanya seorang model, dan dia juga tidak mengenal Margot. David makin heran, dan kembali menanyakan apakah detektif Vic 4 hari yang lalu pernah menelpon Hannah. Karena saat itu menurut Vic, Hannah sedang bekerja sebagai pelayan. Hannah makin tidak mengerti, karena dia tidak pernah dihubungi oleh polisi manapun akhir-akhir ini. Sir, I never got a call from the police. Mendapatkan semua pernyataan dari Hannah, David pun segera menelpon detektif Vic. Tapi setelah dihubungi berkali-kali, Vic tetap tidak menjawabnya, dan tidak membalas pesan David. David lalu segera menghubungi kantor polisi untuk mencari Vic. Mendengar David yang menelpon, polisi yang mengangkat telepon mengatakan turut berduka cita kepadanya. Terlebih detektif Vic, karena saat ini dia pasti sedang berada di acara Margot. Karena dia jarang melihat detektif seperti Vic, yang mengajukan dirinya sendiri untuk menangani kasus Margot. David jadi heran, karena setahu dia, Vic mengatakan kalau dia adalah detektif yang ditugaskan untuk menangani kasus ini, bukannya mengajukan diri. David pun mulai membuka berita-berita terkait detektif Vic. Setelah melihat berbagai artikel itu, David melihat sebuah foto yang mengejutkan. Di sana terlihat detektif Vic foto bersama beberapa narapidana, yang salah satunya adalah Randy Kartoff, pria yang membunuh Margot, dan pria ini berdiri tepat di sebelahnya. David lalu membuka live streaming acara pemakaman Margot. Terlihat detektif Vic sedang berada di sana. David pun bergegas ke tempat itu. Terlihat David datang bersama polisi, dan segera membawa detektif Vic. Scene pun lalu menunjukkan Vic sedang diinterogasi mengenai kasus ini. Di sini dia mulai jujur menjelaskan semuanya. Dimulai pada malam hari ketika Margot menghilang. Ternyata pada malam itu putra Vic yang bernama Robert menelponnya malam-malam dalam keadaan panik karena telah mendorong seorang gadis ke jurang, dan dia adalah Margot. Jadi Robert sebenarnya sudah mengenal Margot sejak SD. Dia juga sudah menyukainya sejak dulu. Hingga pada 6 bulan yang lalu, dia tanpa sengaja menemukan vlog milik Margot. Karena Robert orang yang pemalu dan tidak percaya diri, dia pun menyamar dengan menggunakan nama Hannah yang fotonya diambil dari Google. Lalu untuk bisa berbicara lebih banyak dengan Margot, Robert pun mulai mengarang cerita palsu, dengan mengatakan kalau ibunya terkena kanker. Makanya saat itu Margot mengirimkan uang ke akun Venmo yang sebenarnya milik Robert. Tapi karena Robert merasa bersalah telah membohongi Margot, dia pun ingin jujur dan mengembalikan uang tersebut. Dan pada malam itu Robert mengikutinya sampai ke danau. Ternyata malam itu Margot sedang ingin memakai ganja di danau. Tapi ketika Robert menghampirinya, Margot yang kaget karena menyangka Robert penjahat, segera memukulnya dan berlari. Saat itulah Margot berusaha menghubungi ayahnya, tapi tidak diangkat. Sedangkan Robert terus mengejarnya, tapi Margot masih terus berteriak dan memukul Robert. Hingga akhirnya tanpa sengaja Robert mendorongnya hingga jatuh ke jurang. Dari sini detektif Vic segera menyusun rencana untuk menutupi perbuatan anaknya. Dimulai dengan mengajukan diri mengambil kasus Margot, dan mulai membuat cerita seolah-olah Margot ingin kabur dari rumahnya. Tapi karena keadaan makin terpojok, di mana banyak orang mulai ikut mencari Margot, membuat Vic harus memikirkan cara baru, yaitu dengan mengancam mantan narapidana bernama Randy, agar membuat video pengakuan kalau dia telah membunuh Margot. Jadi pencarian bisa dihentikan. Tapi setelah video dibuat, Vic malah membunuhnya untuk menghilangkan bukti. Saat Vic dibawa menggunakan mobil polisi, David yang berada di mobil tersebut menanyakan, apakah Margot mungkin masih hidup? Vic berkata, kalaupun dia bisa hidup setelah jatuh dari sana, dia tidak akan mungkin bisa bertahan, karena sudah 5 hari dia di sana tanpa air. Mendengar perkataan Vic, David langsung menyuruh polisi memutar balik menuju tempat Margot jatuh. Menurut David, Margot hanya 2 hari tidak minum air, karena saat 1 hari setelah pencarian terjadi hujan badai. Jadi Margot bisa bertahan dengan air hujan. Lalu tim pencarian pun kembali diturunkan untuk menyusuri jurang tempat Margot jatuh. Sampai tak lama kemudian terlihat Margot berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Dan film pun berakhir.